Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saya mau bertanya, kendaraan apa saja sih yang kalian gunakan jika kalian pergi ke sekolah? Ya, ada yang menggunakan bus atau transportasi umum, dan ada yang menggunakan mobil pribadi atau transportasi pribadi. Teman-teman, tadi kalian sudah memberitahukan pada Mister kendaraan apa saja yang kalian gunakan ketika kalian mau ke sekolah. Ada yang naik transportasi umum dan ada yang memakai transportasi pribadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan alat transportasi pribadi dan umum. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan alat transportasi pribadi. Kelebihan yang pertama adalah jika kita menggunakan transportasi pribadi, kita akan dapat berhenti kapanpun sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti jika kita ingin membeli sesuatu atau ingin ke toilet. Kelebihan yang kedua, lebih aman dan nyaman. Kita tidak perlu berdesak-desakan seperti naik alat transportasi umum. Kelebihan yang ketiga, transportasi pribadi dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, seperti membawa barang-barang saat kita mudik. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya, teman-teman. Kekurangan yang pertama adalah apa ya, teman-teman? Coba di gambar tersebut. Ya, benar. Polusi udara dapat meningkat karena banyaknya orang yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Kekurangan yang kedua adalah karena banyaknya orang yang menggunakan kendaraan pribadi, maka kemacetan akan terjadi. Kekurangan yang ketiga adalah pengeluaran kita akan bertambah karena kita harus mengganti beberapa keperluan kendaraan seperti oli, membeli ban baru, dan lain-lain supaya kendaraan kita tetap terawat. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang kelebihan dan kekurangan alat transportasi pribadi. Sekarang kita akan membahas kekurangan dan kelebihan alat transportasi umum. Kelebihan yang pertama adalah mengurangi polusi udara karena jumlah kendaraan yang ada di jalan berkurang. Kedua, biaya menggunakan transportasi umum lebih murah karena kita tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan kendaraan. Kelebihan yang ketiga, apa ya, teman-teman? Coba lihat gambarnya. Ya, benar. Kemacetan dapat berkurang karena banyaknya orang yang menggunakan alat transportasi umum. Teman-teman, kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya. Kekurangan alat transportasi umum yang pertama adalah kita harus menyesuaikan jadwal keberangkatan, karena kalau sampai telat datang, tidak sesuai jadwal keberangkatan, kita harus naik kendaraan di jadwal berikutnya. Kekurangan yang kedua, kita hanya dapat berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Kekurangan yang ketiga adalah kondisi kurang nyaman saat di dalam kendaraan umum karena berdesak-desakan
ketika berada di jadwal perjalanan yang padat. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang kekurangan dan kelebihan alat transportasi umum dan alat transportasi pribadi. Yuk bantu bumi untuk mengurangi polusi dengan cara naik transportasi umum. Ayo kita lakukan bersama agar bumi kita bebas dari polusi udara. Demikian kita sudahi pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.